Satu kali kita panggil Pak Tabi'in, Pak, masjid kita ini mau kita renovasi, maka Bapak buatlah gambar, hitung berapa biayanya, dan carilah connect ya untuk membantu Bapak. Karena nggak mungkin Bapak yang bekerja, Bapak juga yang ngambil pasir ke material, nggak mungkin bekerja sendiri. Kenapa Pak Tabi'in kita suruh bekerja sama dengan connect, dengan pembantunya? Karena Pak Tabi'in lemah. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meminta Allah menyelamatkan kita, tidak perlu kita suruh bekerja sama dengan Nabi Khairil Anam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Al-Muhajirin Delta Kencana, ya, Puri Delta Kencana yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk ke pasal yang kelima. Pasal yang kelima dari bab yang kedua. Kita masih di Tauhid Rububiyah. Di Tauhid Rububiyah, pasal yang terakhir dari bab yang kedua ini adalah Tauhid Rububiyah mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah, halaman 45. Sedikit kita murajaah. Tauhid Rububiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya, mulai daripada mencipta hanya Allah, menguasai hanya Allah, memberi rezeki hanya Allah, mengatur hanya Allah, memberikan keberuntungan, memberikan kesialan hanya Allah, memuliakan dan menghinakan hanya Allah. Nah, setelah kita memahami Tauhid Rububiyah, maka itu merupakan pintu gerbang untuk masuknya kita kepada Tauhid Uluhiyah. Hal ini berarti siapa yang mengakui Tauhid Rububiyah untuk Allah dengan mengimani tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengatur melainkan Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima peribadatan apapun bentuknya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macam bentuknya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Tauhid Uluhiyah. Jadi secara global Tauhid Uluhiyah itu adalah memusatkan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat tidak wajar, sangat tidak pantas kalau kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi dalam uluhiyah, dalam beribadah kita musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya, kalau istilah kita, enggak balas budi namanya, ya. Kita sudah mengetahui kebaikan-kebaikan Allah, ternyata tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, ini orang enggak tahu diri, ya, tidak balas budi. Tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah atau tauhid ubudiyah, karena ilah itu maknanya adalah ma'bud, ya.
Uluhiyah terambil daripada ilah, artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, ya, yang disembah, yang dipertuhankan, yaitu ma'bud. Nah, makanya tidak ada yang diseru dalam doa melainkan Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan melainkan Allah. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung melainkan Allah. Tidak ada yang boleh, ya, menyembelih kurban atau bernazar kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Insyaallah nanti lebih jauh akan kita bahas tauhid uluhiyah ini pada bab yang ketiga nanti insyaallah. Nah, jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu seringkali Allah membantah orang-orang kafir, ya, orang-orang murtad yang mengingkari, ya, rubub uluhiyah Allah. Ya, seringkali Allah membantah orang mengingkari tauhid uluhiyah ini dengan tauhid rububiyah. Ini tidak satu dua ayat Allah yang berbicara seperti itu. Antara lain bisa kita lihat dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya. Kita perhatikan bagaimana gaya bahasa Allah. Bagaimana Allah memperkenalkan rububiyahnya, lalu memanggil kita supaya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mana saja yang merasa manusia ikut terpanggil dengan ayat ini. Apakah dia muslim ataukah kafir? Dia mengakui adanya Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan seperti ateis, komunis, ikut terpanggil dengan ayat ini. Ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Nah, di sini Allah memanggil manusia supaya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya ayuhan nas, ya manusia, sembahlah Rabbmu. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu. Ini perintah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Karena penyembahan itu, peribadatan itu adalah uluhiyah. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum, Rabbmu itu yang telah menciptakanmu. Nah, ini rububiyah. Ya. Allah memperkenalkan rububiyahnya kepada kita bahwa Allah lah, bahwa Rabbmu lah yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum, dan Rabbmu itu jugalah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ayah bundamu, kakek nenekmu, mbah buyutmu, itu juga siapa yang menciptakan? Rabbmu itu juga. Ya. Apa target yang diinginkan Allah? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jalan kepada at-taqwa itu
adalah dari tauhid. Maka mustahillah orang-orang musyrik bisa menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa katanya. Tapi dia sendiri musyrik. Tidak mentauhidkan Allah. Ini takwa-takwaan namanya. Bukan takwa benaran. Jadi takwa benaran itu berangkat daripada tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nanti akan berakhir di tauhid asma wa sifat, baru bisa menghantarkan kepada takwa. La'allakum tattaqun. Di ayat 22 lebih jauh Allah memperkenalkan rububiyahnya. Ternyata Rabbmu itu bukan hanya menciptakanmu, bukan hanya menciptakan orang sebelum kamu, tapi juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabbmu itu jugalah yang telah menciptakan untukmu bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Dan Rabbmu itu jugalah yang telah menciptakan langit sebagai atap. Sebagai atap, malah atap yang tidak bertiang. Kemana-mana kita pergi, atap itu pasti ada tiangnya. Kalau tidak ada di tengah, minimal di pinggir ada tiangnya pasti. Kalau nggak ada tiangnya, jangankan nggak pakai tiang, yang tiang saja tidak kuat, ambruk. Itu atap. Tapi beda dengan langit, atap tanpa tiang. Nah, Rabbmu itu juga yang menciptakan langit sebagai atap. Cukup sampai di situ? Belum, masih ada lagi. Rabbmu itu jugalah wa anzala minas samaa'i ma'an. Rabbmu itu jugalah yang telah menurunkan air hujan dari langit, sehingga dengan air hujan itu menyirami bumi. Bumi yang tadinya kering kerontang, tidak ada yang tumbuh. Maka setelah disirami oleh air hujan, maka fa akhraja bihi minats tsamarati. Ya, disebabkan air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan itu yang berbuah, ada yang tidak. Nah, yang berbuah itu adalah ini yang dikatakan Allah, fa akhraja bihi minats tsamarat. Rabbmu itu jugalah yang telah mengeluarkan dari bumi itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Untuk apa? Rizqal lakum. Untuk rezeki buat kamu konsumsi petang dan pagi. Nah, begitu Allah menggelitik kesadaran kita. Ya. Maka jangan sombong. Jangan angkuh di muka bumi. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah, begitu banyak rububiyah Allah. Satu yang diminta oleh Allah, apa itu? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Apa yang diminta oleh Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sekutu-sekutu untuk Allah. Jadi andadan itu jamak daripada nidan. Nidan artinya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, ya. Atau mungkin bagi orang yang ta'addud, ya, madu, ya. Bagi wanita yang dita'addud, ya madu. Ini istri pertama, ini istri kedua, ini istri ketiga sampai istri keempat. Nah, begitu pun. Ini Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat. Ini namanya andadan. Jamak daripada nidan. Nidan adalah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Ada namanya Lata, Uzza, Hubbal, Manat.
Ya, ini tandingan-tandingan di masa jahiliyah, sekutu-sekutu di masa jahiliyah. Ini Allah tidak mau. Allah tidak suka. Allah tidak ridho kalau dicari tandingan-tandingan selain daripada Allah. Jadi yang Allah minta apa? Tauhidkan Allah, esakan Allah, jangan buat tandingan-tandingan, jangan buat sekutu-sekutu. Wallahu a'lam. Apakah ayat ini yang menginspirasi orang tua ketika menyadarkan anaknya? Ada anak-anak yang bandel, badung, susah diatur. Sekali waktu dipanggil oleh orang tuanya, "Nak, sini. Ibu mau bicara. Bapak mau bicara." Mendekatlah anak tadi. "Nak, bukankah ibumu ini yang telah menghamilkanmu 9 bulan dengan kesusahan dan kesusahan, lalu melahirkan bersabung nyawa? Tidak cukup sampai di situ, ibumu ini juga yang membesarkanmu dengan kasih sayang. 5 tahun menggendongmu, kemana pergi, membawamu. Sekarang satu yang ibu minta, birrul walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, jangan uququl walidain. Jangan durhaka kepada kedua orang tuamu." Jadi setelah orang tua menyampaikan kebaikan-kebaikannya, mulai daripada menghamilkan 9 bulan, melahirkan bersabung nyawa, kemudian membesarkan, sampailah kepada permintaan apa? Birrul walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jangan tinggalkan orang tuamu. Jangan sakiti orang tuamu. Itu yang ibu minta. Sama dengan ini. Jadi kalau kita musyrik mempersekutukan Allah, berarti telah menyakiti Allah. Itu namanya kita katakan tidak tahu diri, tidak balas budi. Terlalu banyak kebaikan Allah yang kita terima, terlalu banyak rububiyah Allah buat kita. Satu yang diminta Allah, mentauhidkan saja, nggak mau juga. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liyuwahhidun, artinya untuk mentauhidkanku. Maka kita kembali kepada judul tauhid rububiyah, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu menciptakannya terhadap manusia dari pertama hingga yang terakhir. Mulai daripada Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan dengan tangannya. Penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan buat menjadi rezeki bagi hamba-hambanya. Maka sangat tidak pantaslah bagi hambanya yang jika mempersekutukan Allah, jika membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Pada suatu kali ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mungkin bagi kita satu hal yang wajar-wajar saja.
tidak ada masalah. Tapi ternyata tidak. Ketika itu Nabi membantah. Apa kata Nabi? Hei, apakah kau menjadikanku sebagai sekutu untuk Allah? Apakah kau menjadikanku sebagai tandingan untuk Allah? Jangan katakan itu lagi ya. Ganti dengan Masya Allah wahdah. Atas kehendak Allah sendirinya. Jadi cuman Allah saja yang berkehendak. Saya tidak ikut di dalamnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidak mau dijadikan sekutu-sekutu untuk Allah, tandingan-tandingan untuk Allah. Bayangkan saudara-saudara, kehendak saja, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau kehendak Allah disandingkan dengan kehendak beliau. Apalagi perbuatan Allah. Banyak kaum muslimin yang menyandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Nah sekarang coba kita sebentar main akal sehat, tidak usah pakai dalil dulu ya, kita ukur naluri ya, logika kita masing-masing. Tadi hadis mengatakan kehendak, lalu ada perbuatan. Umpamanya kita timbang antara kehendak dan perbuatan, kira-kira lebih berat mana antara kehendak dengan perbuatan? Kita faham kan kehendak, keinginan, dan kita mengerti juga kan perbuatan. Nah kira-kira mana yang berat, keinginan dan perbuatan? Saya menginginkan air. Ya kalau menginginkan nggak susah-susah payah. Ingin itu hati. Ya. Yang menginginkan itu, yang berkehendak itu adalah hati. Maka hati tidak bekerja. Tapi perbuatan oleh batang tubuh. Harus bekerja keras, harus banting tulang, harus peras keringat. Nah kira-kira mana tuh yang berat? Keinginan dengan perbuatan. Perbuatan. Yang menginginkan hati, sambil tiduran juga bisa menginginkan. Tapi perbuatan tidak bisa berbuat sambil tidur. Harus bergerak. Setuju? Sepakat lebih berat perbuatan daripada keinginan? Nah. Tadi dalam hadis menyandingkan keinginan Allah dengan keinginan Rasul saja, beliau tidak setuju. Sehingga beliau mengatakan, apakah kau jadikan aku sebagai tandingan dari Allah? Jangan katakan itu lagi ya. Tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah sendirinya. Maka lebih tidak boleh lagi kita menyandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya. Mana contohnya menyandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya? Perbuatan Allah itu banyak ya. Ada kalanya menyelamatkan kita, ada kalanya menyampaikan maksud dan cita-cita kita. Itu perbuatan Allah. Nah ketika kita minta selamat, kadang-kadang kita tidak begitu percaya kepada Allah. Kita suruh Allah bekerja sama dengan makhluknya. Maka bersenandunglah syair yang orang katakan selawat, yang orang katakan zikir. Saya nggak tahu, Bapak di sini pernah mendengar apa bunyi syairnya? Ya Muhaimin ya salam, salimna wal mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin.
Pernah dengar? Pernah mengucapkan? Mengerti isinya? Apa artinya? Ya Muhaimin, ya salam, wahai Muhaimin. Bukan Muhaimin Iskandar. Ya. Muhaimin itu Asmaul Husna. Ya, itu nama Allah. Ya salam, salam itu juga Asmaul Husna, nama Allah. Jadi maksudnya ya Allah, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal mu'minin, selamatkan kami dan orang-orang mukmin. Ini bagus. Berdoa, bertawasul dengan asma wa sifat, ya, dengan memanggil nama-nama yang husna. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal mu'minin. Wahai Muhaimin, wahai salam, selamatkan kami, selamatkan orang mukmin. Tapi perhatikan bait selanjutnya, ya. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Menyelamatkan itu dengan Nabi manusia terbaik, dengan Nabi sebaik-baik manusia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ummil mu'minin, dan juga dengan ibunya orang-orang mukmin, yaitu istri para nabi. Ini menunjukkan Allah itu lemah di mata kita. Kita buat contoh. Satu kali kita panggil Pak Tabi'in, Pak, masjid kita ini mau kita renovasi. Maka Bapak buatlah gambar, hitung berapa biayanya, dan carilah connect, ya, untuk membantu Bapak. Karena nggak mungkin Bapak yang bekerja, Bapak juga yang ngambil pasir ke material, nggak mungkin bekerja sendiri. Kenapa Pak Tabi'in kita suruh bekerja sama dengan connect, dengan pembantunya? Karena Pak Tabi'in lemah. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meminta Allah menyelamatkan kita, tidak perlu kita suruh bekerja sama dengan Nabi khairil anam. Nah, inilah kita ingat tauhid rububiyah, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya, termasuk dalam menyelamatkan kita. Menyelamatkan orang-orang mukmin cukup satu Allah, tidak usah perlu bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, maka para ulama mengatakan syair-syair seperti ini kental dengan kesyirikannya. Kenapa? Karena telah menyuruh Allah bekerja sama dengan makhluknya. Dalam apa? Dalam menyelamatkan kita. Tadi dalam hadis, ketika ada yang menyuruh Allah bekerja sama dengan hambanya dalam berkehendak, Masya Allah wa syi'ta, ditegur oleh Nabi SAW. Apakah kamu menjadikanku sebagai sekutu-sekutu untuk Allah? Apalagi ketika kita menyandingkan Allah dengan makhluknya dalam berbuat, yaitu dalam menyelamatkan kaum muslimin. Faham? Sampai di sini? Satu contoh menyelamatkan. Yang kedua, ketika menyampaikan kehendak, menyampaikan maksud. Masing-masing kita punya maksud, punya kehendak. Tapi masing-masing kita maksud dan kehendaknya tidak sama. Anak sekolah punya maksud dan kehendak supaya cepat lulus, supaya dia dari SD naik ke SMP, di SMP naik ke SMA, dari SMA dia mau kuliah ke perguruan tinggi. Mahasiswa juga punya maksud, punya kehendak cepat lulus jadi sarjana. Sarjana juga punya kehendak supaya cepat dapat diterima di pekerjaan tempat yang basah, banyak gajinya. Yang sudah bekerja juga punya keinginan, punya kehendak cari pasangan.
Yang sudah menikah juga punya kehendak supaya cepat dapat momongan. Yang sudah punya anak supaya dapat cucu. Tidak habis-habisnya kehendak kita. Masing-masing punya keinginan, punya kehendak, tapi masing-masing punya kehendak, keinginan yang berbeda. Sering kita minta kepada Allah supaya maksud kita tercapai, kehendak kita tercapai. Tapi kadangkala kita kurang begitu yakin kepada Allah. Kita menyuruh Allah bekerja sama dalam menyampaikan maksud dan cita-cita kita. Bersenandung pula lah syair. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nyambung ya? Apa artinya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Kita menyuruh Allah bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan maksud dan cita-cita kita. Apakah Allah tidak mampu menyampaikan maksud kita sendirian? Kenapa kita suruh Allah bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini juga jebakan kemusyrikan. Ya, telah mengingkari tauhid rububiyah. Ya, bahwa Allah menyampaikan maksud dan cita-cita kita sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Ketika masih terbesit dalam benak kita ada yang membantu Allah, sudah termasuk syirik dalam rububiyah. Nah, ini nidan namanya, ya, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, jamaknya adalah andadan. Ini dalilnya Al-Baqarah surah yang kedua ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu menyadari, kamu mengetahui Allah itu rububiyahnya harus ditauhidkan. Tapi kenapa dijadikan juga tandingan-tandingan untuk Allah? Nah, maka dari itu jalan yang fitri, ya, fitrah yang kita bawa sejak lahir untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber manfaat dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, cara-cara yang bisa membuat ridhonya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Rabbnya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang daripada tauhid uluhiyah. Karena itu Allah berhujjah, ya, Allah berargumentasi atas orang-orang yang musyrik dengan cara seperti ini. Nah, ini akan banyak juga kita temui ayat-ayat Allah, ya, argumentasi Allah, ya, ketika menyuruh orang-orang mentauhidkan beliau secara uluhiyah. Antara lain bisa kita lihat dalam Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Mari kita perhatikan baik-baik. Qul, tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, mereka orang-orang musyrik itu, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui. 85, sayaquluna lillah, mereka akan menjawab itu semuanya kepunyaan Allah. Artinya orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah. Dia tahu bahwa itu adalah kepunyaan Allah, yang menguasai, memiliki adalah termasuk rububiyah. Lalu qul afala tadhakkarun, tanyakan kepada mereka, maka apakah kamu tidak ingat? Kenapa kamu menyembah selain Allah?
Kamu tahu bumi milik Allah, kamu di atas buminya Allah, lalu kenapa tidak menyembah Allah? Kenapa menyembah selain Allah? Nah, ini membuka kesadaran daripada orang-orang musyrik. Lalu ayat 86, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan lagi kepada mereka, hai Muhammad, siapakah yang punya langit yang 7? Siapakah yang punya arasy yang besar? Ayat 87 mereka menjawab, sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, semua itu adalah kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun. Tanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Malah lebih semangat beribadah kepada selain Allah, lebih khusyuk bermunajat di batu berhala, di batu kuburan, ya, bukan beribadah kepada Allah. Lalu ayat 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Tanyakan kembali kepada mereka, hai Muhammad, ya, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, itu semuanya kepunyaan Allah. Ujung ayat, Qul fa'anna tusharun. Katakan kepada mereka, kalau demikian maka dari jalan mana kamu bisa tersihir, tertipu? Jadi sihir itu penipuan, Pak. Maka jangan percaya kepada tukang sihir. Barang siapa yang percaya kepada tukang sihir, berarti dia sudah tertipu, ya. Tusharun, tersihir, artinya tertipu. Adanya tukang sihir kita percaya. Malah kalau tidak percaya kepada adanya tukang sihir, malah kita kafir. Kenapa? Tukang sihir itu sendiri Allah yang mengatakan dalam Al-Quran adanya tukang sihir itu. Al-Quran mengatakan tidak percaya kepada Al-Quran juga kafir. Tapi kita tidak boleh percaya kepada ucapan tukang sihir, ya. Sakitnya apa? Oh ini, oh itu dikerjain Ustaz haram itu. Oh, kita diadu domba lagi. Nah, tukang sihir itu kerjanya ngadu domba di antara kita. Itu tertipu namanya. Nah, ini gaya bahasa Allah dengan mengingatkan rububiyahnya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, siapa yang punya arasy yang agung? Allah. Oh, sadar toh Allah. Kenapa enggak bertakwa kepada Allah? Kenapa masih mempersekutukan Allah? Tauhidkanlah Allah. Jadi uluhiyah adalah buah daripada rububiyah. Demikian juga dalam Al-An'am ayat 102. Kita di halaman 47 bagian bawah. Dzalikumullahu rabbukum. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itulah ialah Allah sebagai Rabbmu, Allah sebagai Tuhanmu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Khaliqu kulli syai'in. Dia itulah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Nah, ini ganti-ganti kita latihan, ya. Di dalam ayat yang pendek ini bercampur-campur rububiyah dengan uluhiyah. Saya akan bertanya mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah, ya. Dzalikumullahu rabbukum. Itu rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Rabbukum.
La ilaha illahu. Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Khaliqu kulli syai'in. Rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Khaliq, mencipta. Fa'buduh. Uluhiyah, rububiyah? Uluhiyah. Nah, jadi sudah mulai paham ya. Sudah mulai bisa membedakan mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Tadi ayat telah kita bacakan, Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, khalaqatul jinna wal insa itu rububiyah. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah rububiyah. Liya'budun, untuk menyembahku, untuk mentauhidkanku, itu adalah uluhiyah. Arti ya'budun adalah mentauhidkanku. Jadi tafsir daripada liya'budun ay liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Ya, mentauhidkanku dalam ibadah. Nah, jadi seorang hamba tidaklah menjadi muwahhidin, tidak bisa dikatakan ahlut tauhid, ya, hanya dengan mengaku rububiyah semata. Ya, siapa yang menciptakan? Allah. Ya, sementara ibadah bukan kepada Allah. Nah, itu belum bisa disebut orang yang bertauhid. Artinya apa? Tidak cukup tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Akan tetapi dia harus mengakui tauhid uluhiyah dan mengamalkannya. Jangan hanya mengaku di mulut saja, ya, tapi realitanya masih beribadah kepada selain Allah. Itu tidak sesuai lidah dengan perbuatan. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah. Tadi telah kita sampaikan, kita bacakan ayat-ayat Allah. Lain sa'altahum, kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mempunyai aras yang agung? Ya, mereka menjawab, sayaqulunallah. Mereka menjawab Allah. Tapi ternyata dalam beribadah mereka kepada selain Allah. Nah, maka mereka tetap saja divonis orang-orang musyrik jahiliyah karena tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah, jadi kita ulang, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah. Tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Bahkan Rasulullah memerangi mereka, padahal mereka mengakui bahwa Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Kenapa mereka masih diperangi? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah, ini juga banyak ini ayat-ayat seperti ini. Seperti dalam Az-Zukhruf, ya, ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah. Dan sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik jahiliyah, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Demikian juga dalam Az-Zukhruf ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh layakulunna khalaqahunnal azizul halim, khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Ini pengakuan lidahnya, tapi ternyata
aktivitasnya sehari-hari tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyakanlah kepada mereka, hai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Rezeki dari langit turunnya hujan, turunnya embun. Rezeki dari bumi keluarnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Siapa yang itu punya kerjaan? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Nah, tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah, itulah sebabnya orang-orang musyrik jahiliyah itu finnar, ya, kalau dia tidak masuk Islam. Yang senada dengan ini banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah, meyakini bahwa Allah adalah Khalik yang mengatur alam, maka sesungguhnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid. Ya, inilah syukurnya kita belajar tauhid, ya, pendalaman akidah. Ternyata rububiyah saja tidak cukup tanpa uluhiyah. Karena sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan, atau berhenti hanya sampai pada dalil tetapi ia tidak meninggalkan isi dan inti dari dalil tersebut. Di antara kekhususan ilahiyah, ya, adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, berdoa, mengharap, bertaubat, bertawakal, minta pertolongan dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu wajib secara akal, secara syarak dan fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah semata. Juga secara akal syarak dan fitrah tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selain Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim